pegiat desa di Podes Pojok Desa. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama tamu ya, yang tentunya kita kenal semua, teman-teman desa kenal semua, yaitu praktisi yang membidangi keuangan desa. Langsung saja, yaitu halo Pak. Halo. Bagaimana kabar Pak? Baik. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai Pak, terkait apa ya, yang lagi hangat-hangatnya isu saat ini tentang ketahanan pangan. Siap. Yang mana fokus dana desa saat ini yaitu ke ketahanan pangan minimal 20% melalui penyertaan modal ke BUMDes ataupun BUMDes bersama. Ini gimana ya Pak ya? Jadi pelaksanaan program ketahanan pangan ini kan melalui BUMDes dan BUMDes bersama. Betul. Tentunya banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh desa. Betul. Kan? Dasar pengelolaan dari ketahanan pangan itu apa ya Pak? Ya, jadi memang saat ini sih kalau dari pusat memang kalau sebelumnya tidak ada masalah ketahanan pangan itu harus melihat BUMDes tidak, tapi mulai tahun 2025 itu memang ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi harus dilakukan melalui pembiayaan penyertaan modal ke BUMDes. Nah itu memang ada dasarnya. Dasarnya kita menggunakan Surat Keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025. Jadi itu yang jadi patokan kita saat ini, terutama ya mungkin kejadian se-Indonesia sih ya Mbak ya. Jadi memang Koper ini juga mau nggak mau gitu mengikuti apa yang diinginkan oleh Kementerian Desa ini. Kemudian nih Pak, mekanisme pengelolaan ketahanan pangan melalui BUMDes dari sisi permodalan itu seperti apa? Penganggarannya mungkin ya. Oke. Jadi begini, ini yang sering jadi pertanyaan dari teman-teman ya, dari teman-teman desa terutama, bahwa bagaimana sih polanya penganggaran? Apakah masih sama tidak? Sudah berbeda. Jadi sekarang kan harus masuk ke pembiayaan. Saya bilang lagi ke pembiayaan. Jadi komponen APBDes itu kan ada 3 tuh. Ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Jadi dia masuk ke komponen pembiayaan. Nah, otomatis di dalam APBDes pun sudah dirubah gitu. Kemudian di dalam Siskudes ya, kalau kita kan teman-teman sering bilang Pak, Siskudesnya gimana? Sebenarnya Siskudes itu kan tools ya kan. Pemahaman awalnya itu adalah dia komponennya masuk apa? Pembiayaan kan mestinya. Ya, pembiayaan berarti itu sebenarnya semacam aset yang dipisahkan yang suatu saat juga akan memberikan timbal balik kepada desa berupa hasil usaha. Jadi memang fokus concernnya di usaha jadinya kan seperti itu. Kalau tentang pembiayaan sendiri sudah cukup familiar ya, saya rasa teman-teman udah paham ya, teman-teman udah paham semua apa itu pembiayaan, dan saya yakin lah kalau itu udah paham sekali gitu. Jadi nanti di perubahan wajib dirubah nih. Nah makanya kalau di Kota Waring Barat nih kabupaten kita itu memang dimasukkan di dalam perubahan, dan memang mekanismenya kita sekarang lagi masuk ke APBDes perubahan yang kita buat seolah-olah ini keadaan luar biasa. Kenapa keadaan luar biasa? Karena dia ada instruksi atau memang ada kebijakan pusat yang wajib gitu, yang wajib dimasukkan di dalam APBDes gitu. Ya tadi itu dasarnya SK tadi itu SK Menteri Desa itu adalah kebijakan pusat yang wajib kan. Nah, makanya sebelum masuk APBDes itu kita harus melakukan musdes dulu. Musdes untuk ditetapkan menjadi keadaan luar biasa. Nah setelah itu dirapatin nih sama teman-teman di PPD dengan ya tokoh-tokoh yang di sana, karena yang sering jadi pertanyaan kok tiba-tiba berubah nggak kayak tahun kemarin nih, kok harus masuk ke BUMDes itu. Nah itulah salah satu fungsinya rapat, yaitu memberikan sosialisasi juga gitu. Dan setelah itu baru kita masuk ke RPJM ya, karena mau nggak mau memang kalau APBDes dirubah baseline-nya harus kita rubah dulu. Baseline itu apa? Baseline itu ya rencana pembangunan jangka menengahnya, RPJM-nya gitu. Setelah RPJM kita rubah, RKP kita rubah ya kan, terus kemudian baru kita masuk ke APBDes perubahan. Seperti itu. Memang agak panjang sih Mbak, agak panjang sekali gitu. Tapi saya yakin kalau teman-teman di desa udah paham. Iya, betul. Dari segi permodalan sendiri Pak, itu dasar untuk penyertaan modalnya apa ya Pak ya? Kan dana desa itu kan 20%-nya kan masuk ke itu ya, ke pembiayaan tadi kan, yang sebelumnya ketahanan pangan terus dirubah kan, jadi sekarang udah masuk ke dalam penyertaan modal. Jadi 20% dari dana desa. Jadi total dari dana desa itu kan misalnya nih 1 miliar, 20% kan 200 juta.
Nah mau nggak mau ya itu limitnya. Jadi paling rendah 20% dipindah ke penyertaan modal ke BUMDes. Pada saat BUMDes itu tidak ada, itu bisa pakai BUMDesma gitu. Tapi kalau tidak terbentuk itu berbeda lagi. Kalau tidak terbentuk itu perlu pakai TPK khusus. Nanti mungkin akan lebih detail kita jelasin ya Mas Reni. Yang jelas sekarang intinya adalah untuk usaha ya, tidak lagi untuk yang lain-lain gitu. Tapi yang fokusnya ke ketahanan pangan seperti itu. Untuk penyertaan modal sendiri itu diperdeskan Pak ya? Ya, pasti. Jadi setiap penyertaan modal ini tidak berlaku hanya untuk ketahanan pangan ya. Bapak Ibu atau teman-teman, saya lebih familiar panggil teman-teman aja, teman-teman di desa nih ya. Bukan hanya karena ini ketahanan pangan, enggak. Karena memang di Permendagri-nya memang diatur seperti itu. Setiap penyertaan modal itu wajib ada musdes dulu kan, yang diperdeskan dulu seperti itu. Setiap penyertaan modal harus musdes dulu. Betul. Dan diperdeskan. Betul sekali. Kemudian ini bagaimana caranya menganggarkan penyertaan modal untuk ketahanan pangan melalui Siskudes, Pak? Ya, sebenarnya tadi udah tak singgung sedikit ya. Kan Siskudes itu hanya tools sebenarnya. Tapi pada intinya sih yang sering dipermasalahkan teman-teman, ini belanjanya seperti apa? Bukan belanja, sekali lagi bukan belanja, ini pembiayaan. Jadi kalau di dalam aplikasi Siskudes, ya tinggal kita input namanya pembiayaan. Kita nggak usah pakai RAP, ini yang paling sering ditanyakan teman-teman ya. Iya betul. Pak pakai RAP nggak sih Pak? Ini penyertaan modal ini? Enggak gitu. Kita cukup memasukkan ke dalam pembiayaan. Nanti teman-teman yang operator lah, ini teman-teman operator pasti paham. Masuk ke pembiayaan, kemudian ya sudah nanti ada eksekusinya. Nah angka itu mau digunakan untuk apa? Itu nanti ada yang namanya proposal kelayakan usaha. Nah itu yang akan ditawarin seperti itu. Mekanismenya sederhana seperti itu. Oke. Mungkin ini mumpung ada kopi di depan ya Pak, mungkin bisa kita icip-icip. Betul. Kayaknya seger banget ini kopinya. Iya banget ini. Pak, apalagi ini jamnya jam rawan Iya, mantep benar, ini benar. Pak. Minum kopi dulu ya kalahnya. Oh iya teman-teman, ini saya kasih tahu, silahkan datang ke Kopi Ens Coffee. Ini alamatnya di Jalan Rambutan, Gang Nurul Iman. Mungkin bisa dikepo-kepoin Instagramnya, namanya itu @enscoffee_. Ans Coffee ya, mantap nih. Iya, oke. Kata tempatnya di Ans Coffee juga nih. Iya betul Pak, ini di Ens Coffee juga. Keren Pak. deh, mantap. Ini desain kekinian banget ini Pak, Ya. gen milenial banget ini. Oh salah, gen Z maksudnya. Sama ini juga, ini dari produk unggulan desa. Oh iya, siap. Wah ini memang kayaknya mewakili ketahanan pangan sekali. Banget Pak, ya sesuai dengan tema diskusi Siap. ngobrol santai Podes hari ini. Oke, lanjut lagi. Apa poin penting dari pengelolaan ketahanan pangan saat ini Pak? Ya ini yang sering menjadikan ini ya. Kenapa kok presiden ini tiba-tiba merubah ke arah kebijakannya dari yang sebelumnya kan nggak pernah sebelumnya. Memang sebenarnya juga akan ada relasi dengan MBG sebenarnya. Jadi salah satu relasinya ya Pak, jadi kita sebut juga makan bergizi gratis itu mereka kepingin ada supplier. Nah biar uang itu berputar untuk uang dana desa, suppliernya salah satunya di desa gitu melalui BUMDes. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita sudah mulai berubah nih Mas sebenarnya, bahwa desa itu kan harus berdikari, terutama untuk penggalian PAD. Nah rangsangannya yang melalui BUMDes. Bagaimana menciptakan PAD-nya yang melalui BUMDes. Jadi kalau saya melihat sih memang ada perubahan cara berpikirnya nih. Ya kita bilang rezim pemerintahan zaman sekarang ya rekan-rekan ya. Jadi memang ada perbedaan antara yang dulu dengan sekarang. Salah satunya adalah memang kita sekarang ini fokus ke bagaimana desa ini bisa berdiri atau bisa berdikari lah, mencari pendapatan asli desanya kan. Pasti kan melalui BUMDes salah satu ininya ya, salah satu chance-nya atau peluangnya gitu. Ya intinya seperti itu sih kalau saya membaca seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kebijakan yang memang diterapkan ini memang bisa membawa efek ya Mbak. Meskipun mungkin ada yang berbicara, Pak banyak yang kira-kira jadi masalah nggak sih ini? Ya kalau masalah itu pasti ada, tapi kan kita harus punya bagaimana win-win solutionnya gitu kan atas kebijakan-kebijakan yang ini kan.
Karena memang tujuan yang baik tanpa disertai dengan rencana yang baik itu juga akan berjalan dengan baik kan ya. Betul. Ya mudah-mudahan sih membantu rekan-rekan di desa nih bagaimana nanti menciptakan PAD dari segi pertahanan pangan. Oke, dapat sudah nih poin-poinnya nih Ya. teman-teman nih. Mungkin sampai pertanyaan ini dulu jelas atau bagaimana ya. Kalau misal pun kurang jelas silahkan komen di bawah ya. Kita siap menampung pertanyaan apapun. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi Pak. Siapa yang dapat terlibat dalam pengelolaan ketahanan pangan sehingga dapat berjalan dengan baik? Oke. Siapa yang terlibat? Ini memang kalau lihat di aturannya kan hanya BUMDes dan pemerintah desa. Sebenarnya masyarakat juga pasti akan terlibat. Masyarakat itu bisa menyalurkan idenya, masuk ke dalam BUMDesnya. Kan sekarang lagi banyak isu tentang Pak BUMDes ini banyak yang nggak mau nih yang menjadi manajerial di situ karena ada banyak mungkin ada banyak masalah yang baru-baru ini ya, masalah BUMDes dan lain-lain. Betul. Akhirnya mereka kurang tertarik ya isu-isu itu. Padahal masyarakat punya chance, punya peluang untuk masuk ke situ. Ide-ide itu yang kami tunggu saat masyarakat menyampaikan bahwa kami punya jenis usaha seperti ini gitu. Yang berhubungan dengan tangan pangan ya Mbak pastinya ya. Seperti itu. Jadi nanti bisa masuk ke dalam situ. Jadi BUMDes ini wadahnya nih, ya kan. Kita kan BUMDes ini kan kelembagaan ekonominya kan, badan usahanya. Pemerintah desa ya otomatis pemerintah yang mengatur itu. Masyarakat bisa bergabung di situ, bisa menjadi bagiannya, bisa juga nanti juga memberi selain menjadi pelaku di dalam BUMDes sendiri, juga masyarakat juga bisa juga karena MBG ini mungkin ya di beberapa daerah belum diterapkan 100% ya. Jadi ya otomatis konsumennya itu salah satunya yang membeli hasilnya BUMDes ketahanan pangan ya masyarakat. Oh iya betul. Jadi kan ada perputaran kalau kita bilang siklus ekonomi juga ada kan jadinya di situ. Jadi kalau siapa-siapa saja ya banyak sih. Stakeholder juga mulai pengaruh sebenarnya. Jadi stakeholder mulai dari dinas ketahanan pangan mungkin kalau kita ngomong dinas ketahanan pangan itu kan juga harusnya juga supporting juga gitu untuk masalah hal-hal seperti ini. Ada kalau kami kan kebetulan saya praktisi di dinas PMD jadi ya kami juga pasti akan masuk ke dalam situ. Kami sebagai salah satu stakeholder. Gitu. Nah ini yang perlu juga kita cermati bahwa isu ketahanan pangan ini memang ya semua pihak juga harus masuk gitu, harus membantu untuk mensukseskan kebijakan ini karena jangan biarkan teman-teman di desa berjalan sendirian. Itu juga kuncinya kan. Kalau kunci itu kita ambil berarti kan banyak nih yang bantu mengeroyok di situ. Dengan tanda konotasi yang positif ya Mbak ya. Ya kita kan nggak tahu ada oknum-oknum yang lain dan seperti apa kan, tapi kita tuh positive thinking deh. Semakin banyak orang yang masuk ke dalam sini ikut membantu, ikut memberikan pemikiran, sumbang saran, ikut memberikan solusi mungkin terkait masalah bagaimana pemasarannya kan. Nggak menutup kemungkinan jadinya pasti akan banyak yang berkecimpung di dalam ketahanan pangan ini sendiri kan. Iya betul. Jadi sebenarnya tujuan dari program pemerintah terkait ketahanan pangan ini kan kemakmuran masyarakat desa itu sendiri. Kemudian PAD-nya ya, memang selama ini dari desa-desa yang saya tahu ini Pak hanya mungkin sekitar 1 atau 2 desa aja Pak yang ada PAD-nya yang menyumbang PAD ke desa itu dari BUMDes ataupun dari usahanya yang lain, hasil usaha yang lain itu. Dan memang yang desa-desa yang lain itu ya itu tadi BUMDesnya isu yang hangat juga gitu. Mungkin kalau PAD itu endingnya ya mungkin ya Mbak ya, endingnya. Tapi kalau di hulunya di ujungnya itu sih kita juga berharap ada pemberdayaan ya. Pemberdayaan itu yang paling penting sih. Betul. Kalau teman-teman sudah mulai berdaya, ini kan pemerintah ini sudah memberikan KL-nya sebenarnya. Jadi proyek ketahanan pangan atau program ketahanan pangan ini kan kalau kita analogikan kayak semacam KL. Nah, kita bagaimana mengemasnya untuk bisa mancing, untuk bisa dapat ikannya, gitu, seperti itu. Tidak lagi ini ikannya, gitu. Enggak, tapi ini kailnya, ini peralatannya, silakan dikelola. Nah, endingnya selain dapat ikan, ya kita lihat lagi juga kan, endingnya juga menjadi PAD, gitu loh, misalnya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Apakah boleh dana desa ketahanan pangan untuk pembangunan jalan? Pembangunan jalan infrastruktur ya maksudnya? Ya. Oke. Memang yang dulu ketahanan pangan itu bisa untuk infrastruktur yang mendukung ke arah wilayah
berbasis ketahanan pangan, misalnya infrastruktur ke jalan-jalan pertanian, misalnya seperti itu ya dulu seperti itu dulu. Tapi semenjak berlakunya keputusan Menteri Desa ini sudah berubah gitu, pola berpikir itu sudah berubah, sudah tidak dipakai gitu, karena itu menghasilkan belanja modal. Kalau sekarang murni pembiayaan untuk usaha, ya penyetaan modal BUMDes tadi kan namanya pembiayaan ya. Betul. Ya jadi murni untuk usaha. Jadi aktivitas apapun itu ya aktivitas usaha yang endingnya juga mendapatkan, kalau bangun jalan dia menghasilkan aset. Kalau yang di tahun 2025 ini yang perubahan SK ini, SK Menteri Desa ini, dia menghasilkan usaha yang endingnya adalah ya laba tentunya, namanya usaha tentunya dapat laba ya kan, Iya. dapat pendapatan, dapat laba. Jadi laba itulah yang nanti. Jadi saya tekankan juga, saya kembalikan, saya pastikan bahwa tidak ada ketahanan pangan yang berbentuk infrastruktur pembangunan jalan, kemudian kalau yang kemarin itu belanja misalnya ayam diberikan ke masyarakat, tidak seperti Iya. itu. Jadi murni usaha yang akan dikelola oleh BUMDes. Seperti itu. Oke. Mungkin ada itu Pak, rekomendasi Rekomendasi apa tuh? jenis ketapang yang Oh, sesuai oke. potensi yang ada di Kobar tempat kita. Saya sih kemarin meneliti beberapa desa. Yang pertama sih kita nggak bicara memastikan bahwa kamu harus usaha misalnya ini misalnya pengembang biakan sapi atau pembesaran sapi misalnya kan. Ini salah satu contoh ketahanan pangan. Nah, kita juga harus melihat bagaimana sebenarnya potensi yang ada di desa. Jangan dipaksakan. Sekali lagi jangan dipaksakan. Ya, memang ini perlu kajian, dan harapan saya kajiannya ini juga kalau bisa didampingi oleh orang-orang yang profesional atau expert di bidang usaha bisnis juga. Karena ini juga kita melihat sebagai peluang bisnis di desa. Nah, pada saat desa sudah menemukan peluang saya ini tidak di masalah sapi, peluang saya justru di bidang perikanan misalnya. Akhirnya saya punya ide saya di desa kami, khusus desa kami, karena ini juga akan berbau tematik. Ya, misalnya desa A, kami bikin kolam bioflok. Nah, salah satu ide juga kolam bioflok, ya kan. Kebetulan kemarin juga ada ngobrol dengan beberapa teman yang praktisi dari bioflok ya, yang pengusaha bioflok ya. Nah, itu memang mendapatkan keuntungan gitu kan, karena 20% dari dana desa itu rata-rata kalau untuk Kota Waringin Barat saja itu minimal tuh 130 juta. Bahkan ada salah satu desa itu tembus di angka 300 juta. Bayangin 300 juta di tangan orang yang tepat itu pasti berkembang. Tapi di tangan orang yang salah dengan analisa yang salah, jangan 300, 1 miliar juga akan jadi gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, ya salah satu rekomendasi kami sih dicek dulu ya teman-teman, dicek dulu bagaimana potensi yang ada di desa. Ya, setelah dicek kita pilih-pilih, oh ini loh potensi kami di sektor ini gitu. Jadi bisa dilakukan. Terus banyak sebenarnya, bukan hanya masalah memproduksi, tidak. Sebenarnya kalau kita baca detail bahkan di dalam Permendes 2 kalau nggak salah tahun 2024 tentang pedoman penggunaan dana desa 2025 ya, ketahanan pangan. Salah satunya itu bahkan kita bisa menyediakan market, Mbak. Jadi BUMDes itu bisa juga sebagai market petani-petani nih misalnya, atau peternak-peternak kan bingung nih cara bagaimana kita menjualnya, gitu ya kan. Nah, BUMDes itu diperbolehkan gitu, semacam market. Atau kalau bilang ya mohon maaf saya tahunya tengkulak lah mudahnya, tengkulak sayuran untuk teman-teman di desa ini biar bahasanya lebih mudah dimengerti oleh teman-teman juga. Tengkulak sayuran misalnya ya. Jadi ada hasil-hasil pertanian di desa yang mereka bingung mau dijual kemana, ya boleh BUMDes usahanya itu. Jadi ayo kita rubah kotak Pandora pikiran kita bahwa BUMDes itu waktunya memang hanya untuk memproduksi, tidak, distribusi boleh. Bahkan pemikiran saya waktu saya telah, misalnya ada petani-petani kita butuh pupuk, petani ya untuk ketahanan pangan butuh pupuk, akhirnya kita supporting, akhirnya BUMDes usahanya untuk menjual pupuk untuk mendukung ketahanan pangan di desa. Boleh sekali. Ya itu salah satunya. Kalau rekomendasi usaha banyak sih. Nanti mungkin kalau ada yang lebih detail nanti kita ulas lagi. Oke, rekomendasinya tidak hanya apa tadi itu penggemukan Produksi. misalnya, Ya, produksi, kita bilang bisa produksi. di pemasaran, Bisa pemasaran, mungkin bisa juga banyak bisa hal, pemasaran pun banyak
banyak metodenya juga. banyak. Jadi kayak gini kan, sekarang ini zamannya udah canggih nih, teman-teman ya, teman-teman desa nih. Kita itu pemasaran nggak harus punya display, ya kan? Kita sekarang punya marketplace. Nih teman-teman nih, saya saranin juga. Dan beberapa desa ini punya Facebook, punya sorry bukan hanya Facebook, punya website. Oh iya betul Pak. Website ini bisa kita kelola gitu. Saya pernah ngobrol dengan salah satu teman yang mungkin ada yang kenal ya. Mohon maaf, boleh nggak saya sebutin namanya? Open Desa, nggak apa-apa, Pak. ya Open Desa Iya. misalnya. Saya kebetulan kenal. Eh, di situ bisa dibuat fitur untuk bagaimana kita bisa memasarkan produk-produk lokal yang ada di desa seperti itu. Jadi BUMDes lah nanti yang akan apa namanya ya, yang profesional di situ gitu, yang ayo kita bantu nih dengan BUMDes, kita masukin website. Jadi kan karena ini kita sudah dimasuki di era yang modern nih, nggak harus. Kalau zaman dulu ya Mbak, kita kan taunya Pak mau jualan sayur deh, warungnya di mana, tempatnya di mana gitu ya. Sekarang enggak gitu ya. Misalnya kayak ya kita karena kita kebetulan ada di kafe nih misalnya ya kan, Ans Coffee misalnya kan. Ans Coffee ini saya pikir juga marketingnya nggak hanya karena dia punya display tempat seperti ini, dia pasti juga punya kanal-kanal website atau pakai bahkan sekarang ada Instagram, ada Facebook seperti itu kan. Itu kan juga sebagai media promosi. Jadi banyaklah sekarang yang usaha-usaha yang mungkin belum tersentuh. Bahkan kemarin saya coba browsing, ketahanan pangan ini bisa juga pembibitan saja. Jadi misalnya teman-teman yang pemain cabai, petani cabai di beberapa desa, bibitnya ini disediakan oleh BUMDes. Jadi pembibitan saja BUMDes. Nah, nanti teman-teman petani ngambilnya di BUMDes. Nah, bagaimana perikatannya? Itu bisa seperti ini. Ini hanya strategi sedikit ya. Perikatannya bagaimana? Kita kasih dulu nih. Boleh kok. Dengan kita pakai perjanjian dengan teman-teman petani, kita pakai perjanjian, nanti kamu bayar, kamu ganti setelah kamu panen. Karena memang BUMDes ini tidak 100% wajib harus untung yang tinggi ya, enggak ya. Ini yang harus juga kita jelas bahwa BUMDes ini juga salah satunya kan mendukung perekonomian atau siklus perekonomian yang ada di desa gitu. Jadi ya melalui BUMDes inilah jawabannya seperti itu. Jadi banyak lah. Pokoknya jangan ragu. Saya juga membuka ruang kalau ada teman-teman yang mau diskusi, Pak, kita diskusi ya. Nanti ke depan malah saya sudah sampaikan ke teman-teman pendamping ya, ke penggiat desa ya, Pak. Iya. Suatu saat harusnya ada podcast atau ada tayangan yang mengundang teman-teman pengusaha di lokal di salah satu desa, tapi yang sudah berhasil tentunya ya kan, atau yang sedang berjalan, lah kita bilang. Nah boleh disampaikan, sharingkan knowledge-nya boleh. Jadi itu menambah kasanah atau menambah wawasan, membuka tadi yang saya bilang kotak Pandora ini kan agak rumit kan, ya karena menciptakan ini rumit. Jadi membuat mental pengusaha kalau dia tidak punya basic pengusaha yang susah. Jadi BUMDes wajib memiliki mental pengusaha, teman-teman. Itu yang harus di garis bawahi juga ya. Gitu. Itu sih, Mbak. Oke. Lanjut nih Pak. Kapan pengelolaan ketahanan pangan melalui BUMDes akan mulai berjalan? Supaya ini kan sebenarnya program biar nggak tergesa-gesa juga ya. Yang penting siapin dulu proposal kelayakan usahanya ini harus benar-benar ready, kemudian udah siap, kemudian yang jelas dasarnya sudah terangkat dalam APBDes, itu jangan lupa juga gitu. APBDesnya sudah di posting, kalau kami bilang udah clear dan udah siap, proposalnya udah siap, udah eksekusi boleh. Oke. Sejak penyusunan analisa dan pencairan DD ketahanan pangan, maaf Pak. Apakah boleh dana desa untuk ketahanan pangan dianggarkan sebagai gaji pengelola? Ini pengelola BUMDes maksudnya, opini aja sih Pak. Ini sebenarnya kan memang saya kurang begitu paham masalah BUMDes, tapi saya mengambil sudut pandang dari usaha ya. Kalau menurut saya bahkan di proposalnya SK Kemendes itu kan ada gaji di situ. Kita meng-hire orang atau menggaji orang untuk usaha, kan nggak mungkin juga dong. Orang disuruh bikin usaha, misalnya bikin usaha, tapi kamu nggak dapat apa-apa ya nggak mungkin. Pekerjaan itu akan menjadi baik, profesional kalau dipegang juga orang yang profesional dan mengerti, gitu kan. Ya kita juga harus memikirkan itu. Gitu. Ya pastinya diperbolehkan, selama dia masuk proposal. Di proposal kelayakan usaha itu Mbak komponennya banyak sekali.
Jadi dalam proposal itu nanti ada komponen belanja modalnya berapa, ya, belanja aset ya. Misalnya untuk sapi, kemarin ada yang nanya juga, sapi kalau kita bikin kandangnya boleh nggak Pak Bumdes? Ya boleh. Masa sapinya kita pelihara di luar, nggak ada tempatnya? Boleh. Dan itu komponennya apa dalam proposal? Ya komponennya jadi aset, ya kan? Nah, yang saya lihat ya, saya sempat berdiskusi dengan beberapa Bumdes ini. Ternyata teman-teman nggak menganggarkan penyusutan di asetnya. Harusnya dianggarin tuh. Misalnya kalau kita bikin kandang tadi, kita punya umur ekonomis namanya. Ya ini agak sedikit akuntansi ya Pak. Iya, Ya kan? nggak apa-apa Pak. Ya karena kebetulan saya juga dulu sempat belajar akuntansi. Iya. Ya kan? Nah, eh, harusnya ada penyusutannya. Nah kalau pada saat dia menyusut, ya kan kita menyusutan misalnya kandang ini kita bangun umur ekonomisnya 5 tahun. Nah kita habis dananya 100 juta, misal ya ini misal 100 juta untuk kandang saja. Kalau 5 tahun kita anggap nanti 0, berarti per tahunnya itu penyusutannya ada 20 juta. Ini ilmu gampangan teman-teman ya, 20 juta. Berarti tahun kelima nilainya udah 0. Sebenarnya nilai 0 itu tidak ada. Akhirnya adanya nilai 1 rupiah. Nah, udah habis. Nah, pada saat tahun kelima ternyata bangunannya rusak, teman-teman nggak bingung untuk membuat lagi, untuk mengcreate lagi, untuk membuat lagi. Gitu. Dari dana penyusutan yang kita sisihkan tadi, itu bisa untuk membuat. Kemudian kalau rusak di tengah jalan, ya tiba-tiba ada yang kan harus pada pemeliharaannya, boleh dianggarin dari pemeliharaan boleh, tapi ambil dari penyusutan itu juga boleh. Jadi memang ya kita bicara bisnis ya harus dikelola dengan profesional dong, ya kan gitu. Makanya sih paling baik lagi diperlukan kalau masalah bisnisnya nanti sharing knowledge-nya dengan pelaku bisnis, gitu ya. Kalau dengan kami ini, kan kami ini kan pemerintah itu kan ngomongnya laporan realisasi nih. Betul. Ya, bukan laporan laba rugi. Jadi berbeda dimensi gitu. Ya memang seberapa teman-teman birokrasi atau teman-teman di ASN ya, itu ada yang memiliki basic bisnis gitu. Ya, itu bisa sharing, tapi akan lebih baik kalau sharingnya tentang usaha, tentang bagaimana usahanya nanti dikembangkan ya dengan teman-teman yang memang pengusaha gitu. Ya memang tiap hari ya mulai bangun pagi sudah megang buku pembukuan misalnya untuk usaha hari ini bagaimana, itu bagus. Betul sekali. Nah, ini tadi ada Bapak sebutkan terkait penganggaran untuk penyusutan itu. Itu penganggaran yang dimaksud itu penganggaran di proposal betul. Proposal Jadi BUMDes. ya di proposal kelayakan usaha itu boleh kan kalau kita ya teman-teman bisa mengadopsi di SK ini ya, surat keputusan Menteri Desanya itu memang ada di lampirannya. Itu kalau nggak salah usahanya jagung. Nah di situ memang tidak disebutin, tapi itu hanya untuk membuka pola berpikirnya. Jadi boleh dimasukin. Kalau jagung kan tidak ada penyusutan karena kebetulan dia sewa kalau nggak salah ya, sewa ya. Sewa. Jadi kalau sewa kan nggak ada penyusutan. Kita sewa, selesai sewa masa waktunya habis gitu. Jadi kita nggak ada belanja aset nih. Nah kalau kandang beda, kecuali kandangnya sewa. Nah boleh nggak kandang sewa? Boleh, kandang itu sewa boleh. Kita masukin proposal aja. Misalnya penggemukan sapi itu ternyata kita hanya bagi hasil saja Pak, nanti dengan yang menjaga misalnya kan. Si masyarakat sudah ada punya beberapa kandang, ya sudah. Kalau orang Jawa bilang tuh gaduh, ya gaduh. Jadi kita nitip sapi di situ, Bumdes nitip sapi di situ, kamu gemukin nanti kita jual, kita bagi hasil. Kan Bumdes harus bangun kandang kan, itu lebih aman gitu. Nah, saya juga ngomong bagi hasil, saya memang lebih senang usaha ketahanan pangan ini di pola pembagian hasil. Karena kalau nanti di pola pembagian hasil pasti yang mengerjakan ini juga akan bertanggung jawab, ya kan? Nah pada saat kalau dia semakin bertanggung jawab, hasilnya semakin bagus, pembagiannya juga semakin bagus. Kalau sapi ada yang polanya 60-40, ada yang 50-50. 60-40 itu gimana? 60 si penyuplai dananya atau yang memberikan sapi dikit atau bumdes lah ya. Yang 40 itu dari yang pemelihara atau yang mengemukakan gitu. Atau terserah nanti gimana. Yang penting tertuang di dalam kelayakan usaha itu. Jadi banyak. Terus kita akan menghitung namanya. Ini langsung kita jelasin detail sedikit ya Pak. Masalah BEP nih, break even point. Ini memang istilah yang lidah kita ini agak susah. Break even point. Break even point itu apa? Titik impas loh Pak Ibu. Jadi misalnya nih, saya membuat kopi ini ya di Anscafe ini saya habis 10.000 modal saya dengan kopinya, dengan airnya, dengan esnya, ya saya habis 10.000. Berarti BEP-nya ya 10.000.
saya harus jual berapa supaya dapat untung? Saya harus jual 13.000 misalnya, potong pajak dan lain-lain. Kalau itu usahanya seperti ini, baru saya dapat. Nah, ini yang saya juga mau teman-teman nanti juga membuat BEP. Nah, di proposal itu juga ada kok sebenarnya. Bagaimana menyusun BEP-nya itu. Yang paling gampang rekan-rekan, BEP itu titik impasnya. Ini yang paling gampang kita sebutin, titik impas. Jadi titik impas itu titik di mana kalau kita jual, kita nggak dapat untung, kita dapatnya hanya kembali modal, ya seperti itu. Kemudian nanti ke depan juga mau kami juga ada ROI. ROI ini saya izin dulu ya teman-teman pengusaha. Kalau ada ucapan yang salah bisa nanti ditulis di komentar ya. Di komentar ya. Bisa. Ntar ROI itu return of investment. Jadi kapan modal yang kita siapkan semua, misalnya 200 juta nih, ketahanan pangan 20% kan 200 juta nih misalnya dari 1 miliar. 200 juta. Di titik kapan, di tahun kapan 200 juta itu bisa kembali. Itu return of investment. Ada yang bilang 5 tahun, 6 tahun tergantung usahanya, 7 tahun. Tapi memang kan proposal itu kan menarik kita sebagai investor. Investornya siapa? BUMDes kan, pemerintah desa kan. Nanti kita serahkan ke BUMDes. Bagaimana BUMDes bisa menarik kalau kita tidak menjelaskan usahanya sedetail mungkin. Mulai dari Pak ini titik impasnya berapa, kalau kita ngambil posisi angka sekian kita dapat untung sekian, ya kan seperti itu. Kemudian nanti Pak kita juga akan bisa mengembalikan modal Bapak loh sebenarnya. Namanya itu tadi istilah kerennya ROI tadi ya, return on investment di tahun berapa. Itu juga harus dianggarkan Mbak. Jadi setiap keuntungan laba itu diambil berapa persen. Misalnya seperti itu. Misalnya kita dapat laba 1 tahun 50 juta, 1 tahun 50 juta. Itu bukan laba bersih yang siap dikembalikan, enggak, banyak lagi komponennya. Kita bisa mengembalikan itu ROI-nya. ROI-nya kita potong misalnya dari 50 juta kita potong 10 juta. Per tahun 10 juta. Tahun ke depan itu bisa meningkat, boleh pakai persentase dari laba yang didapat, terserah, atau boleh menggunakan pola flat. Setiap tahun kita harus dapat ROI sekian. Jadi ya memang proposal ini harus butuh pendampingan sepertinya dari sampai-sampai ya. Nanti memang kalau memang butuh bisa, tapi yang dari Kemendes juga ada beberapa proposal. Nanti boleh kalau teman-teman pengen lihat-lihat, oh kayak gini nih bikin usaha gitu. Nggak usah terlalu pusing ya. Kuncinya hanya mencari dulu titik impas. Ya, kalaupun nanti ternyata bisa mencari pengembalian investasi tadi, itu lebih bagus lagi. Oke. Ini nanti ada pertanyaan selanjutnya nih terkait siap. proposal itu. Ya. Tapi kita mau nanya dulu yang ini tentang apakah boleh ketua unit usaha menjadi pelaku usaha di BUMDes. Oke. Ini menurut sudut pandang saya dulu ya. Karena saya memang tidak expert di bidang BUMDes, ada sendiri orangnya kan. Kalau saya pikir boleh, semakin kecil atau semakin kelembagaan itu semakin tidak terlalu banyak orang, tidak terlalu besar, itu akan menekan biaya kan, menekan biaya operasionalnya. Nah, kepala unit itu menjadi bagian dari pelakunya itu tidak masalah gitu. Jadi nanti makanya saya lebih suka bagi hasil ya, nanti kepala unit yang sebagai eksekutor di lapangannya dapatnya sekian nih. Karena kalau tidak dianggarkan, tidak dimasukin dalam proposal dan tidak dianggarkan, ya tidak ada yang mau. Saya coba menanyakan beberapa desa, atau saya tes case lah, coba saya tanya ke beberapa orang, kenapa sih nggak mau masuk ke BUMDes? Ya salah satunya itu yang selalu dipertanyakan, benar nggak sih? Benar ya. Benar banget. Itu pertanyaan menggurita. Se-Asia Tenggara kayaknya dipertanyakan. Jadi pada waktu ditanya Pak gajinya mau sekian, ya saya sekarang orang itu kan berpikirnya memang rasional lah, ya kan. Satu hari saya kerja di perusahaan atau saya sering dengar istilah ini pakebun ya ya kan, kita kan kebetulan di Kota Waringin Barat ini kan perusahaan sawit ya. Betul. Pakebun 1 HK atau sehari-hari kerja saya dapat uang 150.000 ya. Nah, kalau saya kerja di BUMDes saya dapat berapa ya kan? Ya mending saya bekerja di kebun di perusahaan kan. Seperti itu. Ada lagi juga kemarin dia suruh bertemu dengan orang profesional, mau nggak sebenarnya? Saya mau menyumbangkan pemikiran saya untuk menghasilkan pekerjaan ini, menghasilkan laba. Saya ini udah expert di bidang ini. Saya sudah bisa memasang harga gaji saya segitu. Ada satu desa loh Pak, itu yang salah satu orangnya itu minta digaji 3 juta per bulan untuk di BUMDes. Dan desa setuju. Kenapa? Orang ini sudah ahli. Kebetulan kalau nggak salah di bidang biofloc. Ya.
bukan bioflok, sorry. Hidroponik, sorry, hidroponik. Tanaman yang pakai pipa, pakai air itu kan medianya jadi ganti air. Itu minta gajinya 3 juta. Karena dia sudah expert, dia sudah bisa menciptakan AB mixnya. Ini teman-teman hidroponik udah paham ya AB mix itu apa. Itu biasanya kita beli itu. Ya. Orang ini bisa membuat, kita digaji 3 juta. Karena kalau memang perhitungan saya, kalau dia bekerja di desa itu, kalau dia kerja di perkebunan, dia mau dapat per harinya dapat 150. Kalau kita kalkulasi per bulan dapat 4,5 juta. Ini kan hitungan gampang ya. Dia mau kerja di desa 3 juta. Kenapa dia mau 3 juta? Karena kalau hidroponik itu tidak harus ditunggu. Benar kan? Betul. Dia hanya butuh mungkin pagi dan sore. Mungkin ya, mohon maaf nih teman-teman hidroponika nih, kalau ada yang salah boleh dikomentari ya teman-teman ya. Jadi kalau hidroponik kan mungkin pagi atau sore ngecek kayak gitu. Jadi dia bisa beraktivitas yang lain gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa inti permasalahan kita mencari orang-orang yang mau masuk ke dalam bisnis, salah satunya adalah saya di hire berapa, saya digaji berapa sih? Betul, Pak. Iya kan? Betul. Apalagi kalau udah orang udah profesional, Iya. ya kan? Bahkan kebetulan saya dulu pernah kerja di perusahaan di swasta, dan juga istri saya juga kerja di perusahaan. Saat kita sudah mencapai di titik perusahaan yang tingkat salary-nya atau pendapatannya udah tinggi ya, misalnya di angka 3 atau 4 misalnya, di sebuah perusahaan yang multinasional, kita udah tahu kualitas diri kita. Kita ditawari kerja, saya gaji kamu 3 juta, nggak mungkin mau. Karena dia sudah memposisikan diri, saya udah tahu kapasitas saya, kemampuan saya. Gitu. Ya meskipun nanti berjalannya usaha belum tentu juga apa yang dicita-citakan berhasil ya kan. Gitu. Tapi nanti kita jelasin lagi ya, bagaimana usaha itu dikategorikan ini berhasil apa enggak. Iya, betul, Pak. Seperti itu sih. Mungkin itu bisa untuk jadi studi banding mungkin Pak. Iya. Bumdes yang akan berjalan ini, yang sebelumnya apa namanya tidak berjalan, kaji banding sama pelaku bumdes yang bisa sekali. Jadi ya itulah, kaji banding, kita tukar sharing knowledge. Bahkan kalau mau diundang oleh teman-teman kan bisa juga. Ini kan media kita untuk memberikan pencerahan buat teman-teman di desa bagaimana ketahanan pangan ya kan, seperti itu. Nah ini kembali dulu ya, masalah tadi itu, masalah proposal tadi kan. Tadi kok ada pernah juga yang bertanya, Pak, proposal ini sudah kita kerjakan nih, sudah sesuai nih dengan, karena proposal itu kami anggap ini realnya, real usahanya, ya kan. Kalau di real usaha itu ternyata ada masalah, ya kan, yang nggak bisa kita kendalikan, misalnya di proposal usaha atau di kelayakan usahanya kita nggak memprediksi ada hama, wabah dan lain-lain, ternyata kena wabah, gagal. Ini yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab ya usahanya ini gagal gitu aja, nggak ada yang bertanggung jawab. Memang ini di luar skenario yang kita tahu gitu. Tapi kalau udah diberikan dananya ternyata melenceng dari proposal, bahkan ada tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip tindakan pidana atau ya kita langsung ngomong aja ya, korupsi, dibawa kabur dan lain-lain, yang bertanggung jawab ya manajerial bumdes. Ya iya dong, ya kan, namanya uang udah diberikan, usahanya akan berbeda kasus. Jadi saya memberikan pemahaman buat teman-teman nih, nggak usah ragu kalau memang proposalnya udah kita anggap ini benar-benar bagus lah, sudah ya, udah benar-benar bagus, udah kita jalanin, ternyata gagal ya. Karena kalau sudut pandang pengusaha itu, saat kita sudah punya planning, proposal itu salah satunya kan planning ya, menjadi planning kan, menjadi perencanaan kita ya. Itu 50% usaha udah berjalan sebenarnya. Yang 50% lagi, yang sisanya lagi ini misalnya, ya tinggal kita bagaimana kita komitmen, konsisten. Ya, usaha itu kan selain bangkrut atau gagal itu ya gara-gara udahlah malas lah. Ya kan? Komitmen itu gagal, ya itu 50%. Dan yang persen yang terakhir itu takdir ya. Kita nggak bisa melawan ya. Ada istilah takdir, udah kita jalan-jalan benar-benar, ternyata perang di negara luar tuh kan nggak selesai-selesai, ada berdampak pada usaha kita, itu beda. Ya seperti itulah intinya. Oke, menyinggung tentang proposal nih Pak. Ini ada pertanyaan, bagaimana langkah menyusun proposal dan analisa kelayakan usaha? Betul. Apakah ada format bakunya? Kemudian yang menyatakan apakah analisa kelayakan usaha itu ada yang menyatakan bahwa ini layak atau tidak, atau hanya basis data saja yang menyatakan kelayakan usaha itu, hasil data, by data maksudnya? Ya. Yang pertama bagaimana nyusun proposalnya ya. Ya. Yang jelas
silakan saja sih teman-teman di desa, pelaku-pelaku usaha di desa, silakan saja gabung dengan BUMDes, atau BUMDes sudah memiliki tim, ya kan, membuat proposal ke desa. Silakan saja dibikin proposalnya, bentuk bakunya seperti apa, tidak ada bentuk baku, ya, tidak ada bentuk baku, ya kayak rap lah. Ya kan kita harus menganalogikan bahwa teman-teman manajerial di BUMDes itu, atau pengurus BUMDes, ya pengurus ya biasanya, Iya, harus. itu berpikir pengusaha kan. Nah kalau kita mau bikin usaha kan bikin perencanaan tuh, ya itu proposal kan perencanaan itu. Iya. Nanti usahaku apa ya, misalnya pengemukan sapi ini, ya silakan gitu. Pengemukan sapi berarti isiannya ya tentang pengemukan sapi, ya kan. Kemudian proposal di dalamnya yang berhubungan dengan pengemukan sapi gitu. Tapi itu jadi Mbak, yang paling penting ya, yang paling penting adalah proposal itu banyak, ya kan. Boleh lebih dari satu. Nah nanti kumpulin dulu ya teman-teman, kumpulin dulu biar dievaluasi oleh Pemdes, ya Pemdes dengan boleh melibatkan pengusaha-pengusaha di lokal di situ untuk mengetahui bahwa ini layak nggak. Makanya tadi kan ada pertanyaan Pak, bagaimana mengevaluasi ini bisa Iya, dijalankan apa enggak? betul. Iya. Harusnya memang tim ahli sih, orang yang ahli untuk ngecek itu gitu. Nah, bolehlah pengusaha lokalnya Pak cuma jualan kelontongan Pak, nggak apa-apa, itu kan pengusaha. Oh, iya. Boleh, karena orang pengusaha itu pasti memiliki mindset, memiliki pola mental. Ini nih nggak layak, ini nih mustahil dijalankan di desa gitu. Boleh mengundang itu, boleh mengajak. Ayo Pak, bantu kami Pak untuk ngecek proposal. Gitu. Saya seperti itu ya guys. Oke. Bagaimana cara memilih usaha dan menetapkan unit usaha, Pak? Ya itu tadi kan kita memetakan dulu nih. Kalau memang sudah dari sekian proposal ada penumpukan sapi, misalnya yang masuk ke pemerintah desa, ada penumpukan sapi, ada bioflok, ada hidroponik, semua masuk. Kita cek nih keunggulan kita di mana. Satu lagi, jangan sampai saran saya, ada desa berdampingan usahanya sama. Oh. Saya kalau bisa subsidi silang. Ini misalnya nih usahanya nanti yang satunya usaha sapi, satunya untuk mempersiapkan pakannya. Oh. Desa satunya nih, Iya. kan kebutuhannya pakan. Ya. Nah desa yang satunya mensuplai pakan misalnya. Misal seperti itu. Jadi kalau bisa memang ada saling subsidi antar desa gitu, kalau bisa. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan tambahan nih Pak dari teman-teman desa yang kebetulan saya tampung juga. Bukan isu sebenarnya, dana desa ini kan akan ada tiap tahun ini selama masa periode presiden kepemimpinan kita ini mungkin ya. Dana desa akan ada tiap tahun. Apakah ketahanan pangan di tahun-tahun berikutnya, apakah polanya sama, penyertaan modal dan bentuknya sama peruntukannya gitu Pak? Ya kita nggak bisa menganalisa itu sih, karena memang masing-masing presiden pasti punya kebijakan ya. Masing-masing presiden pasti akan punya kebijakan. Jadi di era sekarang di awal ini ya untuk ketahanan pangan masuk ke BUMDes. Nah kita juga nggak tahu, karena kita juga tahu kan ada Koperasi Desa Merah Putih ya. Betul. Nah ini ada KDMP. Apakah tahun ke depan akan menggunakan dana desa, kita juga belum tahu ya. Bapak Ibu semuanya rekan-rekan di desa. Jadi ya kita tunggu saja lah, sambil berjalan waktu kita tunggu apakah nanti memang ada perubahan atau seperti apa. Jadi tidak bisa kita pastikan, intinya seperti itu. Belum bisa dipastikan. Oke. Hasil ngobrol santai kita hari ini nih Pak. Oke. Kesimpulan yang bisa kita sampaikan ke teman-teman desa ini. Siap. Kalau harapan saya ya semuanya itu dari sekian kita banyak ngobrol tadi ya Mbak. Harapan kami ini sebenarnya proposal ini benar-benar teruji untuk kelayakan usahanya, ya kan? Untuk kelayakan usahanya benar-benar teruji. Jadi bisa kita kerjakan. Ya kita bisa kerjakan dan masuk akal gitu. Jadi masuk akal, jadinya jalankan itu. Kalau memang ini sudah teruji dan masuk akal, dikerjakan, jalankan. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh, ya dikerjakan saja sesuai dengan koridornya. Nah perkara nanti gagal atau berhasil, yaitu yang tadi itu bilang 50% itu adalah takdir. Jadi yang 50% yang penting adalah proposalnya udah kuat, udah siap, eksekusi. Ya kan seperti itu. Nah kalau bingung dan lain-lain jangan suka untuk bertanya. Ya koordinasi itu juga paling penting. Ada teman-teman pendamping, ada teman-teman kecamatan, ada teman di kabupaten, ya semua siap untuk membantu kalau memang ada permasalahan. Daripada sudah terjadi masalah
baru dikonsultasikan. Betul. Iya, Yang penting kita pencegahan dulu ya, seperti itu. Itu sih. Mbak. Oke. Eh, ini bagaimana teman-teman nih? Oh, ya ini ada yang belum tersampaikan, kira-kira bagaimana ini? Boleh apa tidak? Boleh? Oke. Mana suaranya? Ini pertanyaan tambahan juga ini Pak sebenarnya. Ini belum sempat terjawab juga. Yang pertama, bagaimana ketapang apabila tidak terrealisasi dikarenakan BUMDesnya bermasalah? Itu banyak Pak. Pertanyaan yang menjadi isu. Makanya saya bilang kalau Ramai BUMDesnya juga. bermasalah, dimusdeskan dulu ya. Menentukan masalah itu harus ada dulu. Bermasalahnya diputuskan dulu. Ada pakai mekanisme BUMDesma. Oleh BUMDesma. Kalau BUMDesnya karena kalau di Koper ini solusi yang saya tawarkan sih tidak pakai TPK, tim khusus tadi ya, tim pengelola khusus. Tim pengelola khusus tuh hanya kalau dia tidak pernah ada BUMDes, tidak pernah ya, tidak pernah terbentuk. Oke. Kalau dia pernah terbentuk dan bermasalah yang sampai menceritakan tadi tidak boleh pakai TPK. Jadi solusi kedua pakai BUMDesma. Makanya kita sudah sampaikan ke koordinator BUMDesmanya, kami sudah sampaikan kalau ke depan harus ada usaha itu seperti itu. Jadi nanti masuk ke BUMDesma. Ya, terus kemarin udah kami sampaikan juga kalau BUMDesma itu jadi desa itu boleh keluar dari BUMDesma di wilayahnya. Misalnya nih ada desa di Kumai, kan BUMDesmanya di Kumai, tapi ternyata BUMDesma Kumai tidak siap untuk ketahanan pangan. Kebetulan di kecamatan lain, kecamatan Arsel misalnya, itu udah siap. Boleh sebenarnya, boleh penyertaan modalnya ke BUMDesma Arsel. Yang penting kan ada perikatannya, ada perjanjiannya. Bagaimana polanya nanti seperti itu ya. Oke, siap. Bagaimana? Ini sepertinya panjang ini Ya, pembahasan kita ini, Pak. Bisa habis 3 gelas nih. Bisa jadi juga, Pak. Ini sebenarnya bagaimana kalau kita lanjut di episode selanjutnya, Pak? Bisa. Oke, siap. Kita sudahi dulu ya diskusi ngobrol hangat kita di Podes hari ini. Kebetulan pembahasan kita masih panjang dan seru ternyata sambil ngobrol-ngobrol tadi. Akan kita lanjutkan di sesi episode berikutnya. Oke? Terima kasih. Oke. Oh ya, jangan lupa tonton, like, subscribe, and comment and share. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.